هذه بعض الكليمة. أنا بسم الله. هم ينتظرونك. ماذا تنتظرون؟ بسم الله. Cek sound. Cek. Gini aja. Ini bagian enggak sih? Ada? Bismillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Zat yang memberikan kita kondisi yang terbaik, meskipun bisa jadi sang hamba tidak tahu ada apa di balik takdirnya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bertemu lebih awal. Yang seharusnya malam ini jadwalnya di Lubuk Linggau, namun pesawatnya belok ke Bengkulu. Sehingga jadwal di Bengkulu didulukan. Dan Masya Allah, antum pakai cara menyebarkan informasi menggunakan apa? WhatsApp. Cepat sekali. Hanya waktu sore tadi, dan alhamdulillah jamaah bisa berkumpul di malam ini dalam jumlah yang cukup banyak. Masya Allah. Semoga ini bagian dari tanda bahwa sebenarnya hati kita telah disatukan oleh Allah untuk sama-sama mencintai ilmu. Nabi SAW pernah menyebutkan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh orang melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid. Apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apa yang dimaksud orang melakukan safar dalam rangka ibadah yang dilarang oleh Nabi SAW kecuali di 3 masjid? Apakah kalau safar ke Bengkulu, ke masjid ini masjid apa namanya? Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di antara bentuk safar yang dilarang dalam hadis ini. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud oleh Nabi SAW dilarang melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid. Maksudnya adalah safar di mana menjadikan tempat itu sebagai tujuan ibadah. Di saat itulah safar seperti ini hukumnya terlarang, kecuali untuk 3 masjid. Sedangkan kita safar ke masjid ini, barangkali ada yang dari luar Bengkulu. Ada nggak yang dari luar Bengkulu? Ada. Dari mana yang safar? Dari Jogja 1. Dari mana? Dari Lampung. Safar ke sini untuk kajian. Sembari kajian. Dari Depok, ada yang dari Depok Jakarta ya. Tadi 1 pesawat. Ada lagi? Karena informasinya yang Bengkulu malah safar ke Linggau. Qadarullah, wa masya'afal, insyaallah mereka semoga tetap dapat pahala. Jadi kita safar dalam rangka untuk menghadiri tabligh akbar atau kajian, tujuannya bukan tempatnya, tapi tujuannya apa? Kegiatannya. Sehingga safar untuk ibadah, di mana tujuan safarnya adalah kegiatannya, bukan tempatnya, hukumnya boleh.
seperti safar untuk silaturahmi, safar untuk menuntut ilmu, untuk belajar, safar untuk menghadiri daurah, dan seterusnya. Sehingga yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid, ini berlaku jika safarnya berkaitan dengan tempat tertentu dan ibadahnya untuk tempat itu. Misalnya safar untuk kuburan, safar untuk ngalap berkah, nyari berkah di tempat tertentu. Jadi tujuannya tempatnya. Yang kayak gini nggak boleh kecuali untuk 3 masjid. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an bahwa lembah yang dulu ditempati oleh Musa alaihissalam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah disebut dalam Al-Qur'an dengan Al-Wadil Muqaddas, lembah yang suci. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau Musa berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Al-Quran menyebut ini sebagai lembah suci. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke sana. Karena Quran menyebutnya sebagai lembah suci, maka beliau ingin beribadah di lembah yang disebut oleh Quran dengan lembah suci ini. Maka Abu Hurairah berangkat ke sana. Begitu pula ketemu sahabat yang lain. Terus ditanya, dari mana kamu? Dari Tuwa, dari lembah Tuwa. Ngapain? Beribadah di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut lembah Tuwa itu sebagai Al-Wadil Muqaddas, lembah yang suci. Kemudian sahabat ini mengatakan, andaikan sebelum kau berangkat ketemu aku, kau enggak bakalan jadi berangkat. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'malul muti illa ila thalathi masajid. Tidak boleh orang melakukan perjalanan safar dalam rangka untuk ibadah terhadap tempat tertentu kecuali di 3 masjid. Meskipun lembah ini disebut sebagai Al-Wadil Muqaddas, lembah yang suci, namun lembah ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat ngalap berkah dalam syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, ini sebagai mukaddimah. Barangkali ada di antara teman-teman yang sudah melakukan safar, yang sudah bepergian dalam rangka hadir di forum ini. Insya Allah ini bukan masuk dalam bagian dari safar yang disinggung dalam hadis itu, tapi ini adalah safar dalam rangka apa? Beribadah dengan kegiatan tertentu, dan itu hukumnya boleh. Baik, selanjutnya berkaitan dengan tema kajian kita. Ada 2 untuk tema kajian Bengkulu. Untuk bagian awal ini yang akan kita dahulukan adalah pembahasan tentang kejamnya riba dan bersabar atas godaan riba. Ada hadiah nggak Ustaz? Ada. Coba tes yang pertama. Berarti pretest ya sebelum kajian. Di antara teman-teman yang hadir di sini, yang sudah dewasa, pertanyaan untuk yang sudah dewasa, yang anak-anak nggak boleh angkat tangan. Yang dari lahir sampai sekarang belum pernah utang ke sana. Dari lahir sampai sekarang belum pernah punya pengalaman utang. Ada? Angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada. Masya Allah, 1. Gimana? Belum pernah dikit. Banyak berarti. Gimana? Utangnya sedikit. Itu pasti ngutang di kantin sekolah biasanya. Udah bayar belum, Pak? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi mungkin di antara kita yang ada di sini, hampir semuanya pernah ngutang. Dan itu jadi pengalaman kita semua. Tapi kalau ngutang gimana, Pak? Boleh. Hukum asalnya. Bahkan Nabi SAW pernah terlibat dalam transaksi utang piutang. Termasuk diantaranya ketika beliau SAW membeli gandum dari seorang Yahudi sebagai bekal nafkah untuk keluarga beliau. Rasulullah SAW karena nggak bisa bayar, beliau ngutang. Karena yang namanya manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Sehingga yang namanya manusia butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Kadang dia butuh harta orang lain. Sehingga Islam membolehkan orang untuk ngutang. Bahkan Nabi kita SAW pernah ngutang.
Sehingga asas dari transaksi utang itu apa, Pak? Karena butuh. Mengingat karena asas dalam transaksi utang itu adalah butuh, maka orang yang memberi utang hakikatnya dia sedang membantu orang yang ngasih utang. Makanya Nabi SAW ngasih motivasi bagi orang yang berkemampuan agar dia membantu saudaranya, baik dengan sedekah atau dengan hibah, atau kalaupun dia ingin hartanya tetap balik, bisa dengan transaksi utang. Karena ini salah satu di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man aqrada musliman marratain fahuwa kasadaqatiha marratan. Barang siapa yang mengutangi seorang muslim 2 kali, maka nilainya sama dengan sedekah sekali. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bahwa orang yang mengutangi orang lain sama seperti bersedekah kepadanya sekali. Kalau sudah jatuh tempo, belum dibayar, sama dengan sedekah 2 kali. Ini motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW untuk membantu. Tapi pada prinsipnya yang namanya membantu, tidak boleh orang mancing di air keruh. Kalau kata orang Jawa, nulung ojo karo mentung. Terjemahkan dalam bahasa Bengkulu. Kalau nolong orang lain, jangan sambil mencari keuntungan. Sehingga kalau mau menolong orang lain, tolonglah dengan tujuan untuk membantu dalam rangka mencari pahala, bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Dari sinilah kemudian Islam mengharamkan semua praktek riba, utang piutang, walaupun hanya sangat kecil. Walaupun nilainya hanya 1 dirham. Karena orang ketika membantu tidak boleh meminta atau mengambil keuntungan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala tamnun tastakthir. Jangan kau berbuat baik kepada orang lain dengan harapan kau bisa mendapatkan yang lebih banyak. Dan riba seperti itu. Dia ngasih utang 1 juta dengan harapan nanti bisa balik 1 juta sekian, atau 1.100.000, 1.200.000, sehingga dia ketika nolong tapi dengan harapan bisa mendapatkan yang lebih banyak. Karena itulah praktek seperti ini masuk dalam kategori kezaliman, sebab orang yang melakukan riba dia tidak melakukan itu kecuali kepada orang yang membutuhkan. Saya bacakan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Al-Kubra. Beliau rahimahullah mengatakan, anna tahrimar riba. Beliau sedang membandingkan kelas haramnya riba dengan kelas haramnya judi. Dua-duanya haram, tapi dosa itu bertingkat. Ada yang lebih parah dibandingkan yang lain. Sehingga kenapa riba itu disebut sebagai dosa yang sangat besar? Dan kemudian Syekhul Islam membandingkan antara kualitas dosa riba dengan dosa judi. Bukan karena ngasih pilihan, tapi sedang membandingkan tingkat kualitas dosanya. Beliau mengatakan, anna tahrimar riba asyaddu min tahrimil maisir. Haramnya riba itu lebih parah dibandingkan haramnya judi. Li'annal murabi, karena orang yang meminta riba, memakan riba, qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtajin. Dia mengambil kelebihan yang pasti dari orang yang sedang butuh. Yang seharusnya ditolong malah dibentuk. Sehingga orang ini mengambil sesuatu yang pasti dari orang yang sedang butuh. Wal muqamiru qad yahsulu lahu fadlun wa qad la yahsul. Beda dengan orang yang judi. Orang yang judi itu bisa menang, kadang juga kan kalah. Sehingga belum tentu dapat tambahan. Kalau riba pasti. Kamu saya kasih utang 1 juta, tapi balik 1,2 ya. Siap? Oke, sepakat. Sehingga 200.000 itu masuk dalam perjanjian yang dia pasti. Perjanjian ini jadi jaminan dia. Maka disebut oleh Syekhul Islam, qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtaj.
Dia mengambil kelebihan yang pasti dari orang yang membutuhkan. Sedangkan orang yang judi nggak jelas, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Farriba dzulmun muhaqqaqun, karena itu riba murni zalim. Lianna fihi tasallutul ghani 'alal faqir. Sebab dalam praktek riba itu ada orang kaya yang menindas orang miskin. Bi khilafil qimar, fa innahu qad yahfudhu fihi al-faqir min al-ghani. Beda dengan judi. Terkadang dalam perjudian yang miskin menang sehingga dia bisa ngambil hartanya orang yang kaya. Qad ya'khudhu fihi al-faqiru min al-ghani, bisa jadi orang yang miskin ngambil hartanya dari orang yang kaya. Wa qad yakunul mutaqamirani mutasawiyain fil ghina wal faqr. Dan terkadang pelaku judi itu sama statusnya, sama-sama kaya atau sama-sama miskin. Sehingga tidak ada unsur penindasan dari yang tinggi ke yang rendah. Tidak ada unsur penindasan dari orang kaya kepada orang yang fakir. Kemudian kata beliau, fal qimaru wa in kana muharraman lima fihi min akli amwalin nasi bil batil. Praktek judi sekalipun perbuatan ini haram karena termasuk di antara makan harta orang lain dengan cara yang batil, dan termasuk juga yang bisa memicu terjadinya permusuhan, illa annahu laisa fihi dzulmul muhtaj. Hanya saja dalam praktek judi itu tidak ada bentuk mendolimi orang yang lagi butuh, Pak. Yang itu adanya pada praktek riba. Wa dararuhu wastighlalu hajatihi ma fir riba, yang bahayanya tidak sebagaimana yang terjadi dalam praktek riba. Subhanallah. Wa ma'lumun anna dzulmal muhtaj a'dhamu min dzulmi ghairil muhtaj. Dan kita tahu mendolimi orang yang sedang butuh, yang sedang dalam kondisi terjepit, lebih parah dosanya dibandingkan mendolimi orang yang tidak dalam kondisi terjepit. Ini orang lagi butuh malah didolimi. Yang seharusnya prinsipnya itu ditolong, tapi malah didolimi. Makanya praktek riba ini kenapa dilarang dalam syariat dan masuk dalam kategori salah satu dosa yang sangat besar? Karena riba ini mendolimi orang yang sedang butuh, yang seharusnya ditolong. Kita saja, Pak, kalau melihat ada orang yang lagi butuh, kita nggak nolong, boleh nggak, Pak? Antum atau Anda lihat ada orang yang sedang butuh pertolongan, tapi diam saja, boleh nggak? Ada orang tenggelam, butuh pertolongan, didiemin, ditonton, boleh nggak? Boleh nggak? Ketika Anda bisa berenang dan bisa membantu dia, bantu dia. Kalau diamin gimana, Pak? Dosa. Karena Nabi SAW melarang untuk melakukan khidlan. Khidlan itu apa, Pak? Tidak nolong orang yang sedang membutuhkan. Kalau orang itu didolimi oleh orang non-muslim, misalnya muslim ditindas oleh non-muslim, dia dijajah oleh non-muslim, dan kita bisa nolong. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idzastansarukum fa'alaikumun nasru. Kalau mereka minta tolong kepada kalian, wajib bagi kalian untuk nolong. Maka membiarkan saja itu sudah termasuk dosa. Lihat ada orang kecelakaan, butuh dibawa untuk ke rumah sakit, Anda diamin. Apa hukumnya? Dosa. Sehingga kalau ada orang lagi butuh, kita nggak nolong, masuk kategori khidlan. Apalagi ketika lagi butuh, digencat sekali. Maka orang ini lebih zalim dibandingkan sebatas mendolimi orang yang tidak sedang dalam kondisi butuh. Dipahami, insyaallah? Inilah yang menyebabkan kenapa riba masuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Karena itu riba nggak ada toleransi, sekecil apapun dilarang. Ada pelanggaran dalam muamalah yang disebut dengan gharar. Tapi gharar itu ada yang ditoleransi sehingga boleh terjadi, dan ada yang tidak ditoleransi sehingga nggak boleh terjadi. Maka gharar kata para ulama ada dua. Ada gharar yang mu'tabar dan ada gharar yang ghair mu'tabar.
Apabila gharar itu tidak ditoleransi, hukumnya haram. Nabi SAW melarang praktik seperti ini. Tapi kalau masih bisa ditoleransi, boleh. Dan salah satu contohnya gharar yang kecil. Kalau riba, nggak ada Pak pembagian. Riba besar, riba kecil, nggak ada. Belakangan aja orang yang muncul kayak gitu. Mas, katanya riba yang nggak boleh itu riba yang berlipat. Kalau nggak berlipat kan boleh. Kata siapa? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Wahai orang-orang mukmin, jangan kau makan riba secara berlipat-lipat. Baik, ini memang salah satu di antara ayat yang melarang riba, nggak boleh makan riba berlipat. Tapi lihat ayat yang lain dan dalil yang lain. Ada dalil yang menyebutkan riba walaupun cuma sisa nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Namanya sisa, Pak, banyak atau dikit? Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit ya. Namanya sisa, ada banyak, ada sedikit. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan semuanya. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau meninggalkannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan ini ada di akhir surat Al-Baqarah. Maka sebagian ayat menyebutkan larangan riba secara berlipat, sebagian ayat menyebutkan riba nggak ada toleransi. Kita pahami semuanya dan kita jadikan dalil ini semuanya adalah menunjukkan larangan riba. Bukan diambil sebagian dan ditinggalkan yang lain. Karena semuanya adalah ayat Al-Quran. Lalu kenapa Allah menyebutkan dilarang makan riba secara berlipat? Karena riba walaupun sedikit, jika dibiarin saja, lama-kelamaan gimana Pak? Lama-kelamaan bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat dari utang pokoknya. Berapa sih ribanya? Dikit kok, cuma 5%. Baik, 5% per bulan. Biarin dalam waktu 2 tahun. Jadi berapa? 120. Jadi 120. Melebihi dari utang pokoknya. Hanya kurun waktu 2 tahun. Sehingga utang 1 juta 5% per bulan bisa jadi 2.400.000. Lebih gede daripada utang awalnya. Itulah yang dimaksud bahwasanya riba itu bisa berlipat-lipat karena semua transaksi riba apabila dibiarin saja pasti nanti akan berlipat. Bukan berarti kalau ribanya gede haram, ribanya kecil boleh. Nggak ada pembagian seperti itu. Ayo. Karena itulah jamaah dilakukan Allah dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar. Beliau pernah mengatakan, ini seorang tabi'in, dulunya adalah pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar pernah menyebutkan, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia tahu itu riba lebih buruk dibandingkan 36 kali zina. Berarti mending zina Pak ya daripada riba? Bukan. Kalau gagal paham jangan kejauhan ya. Pernyataan ini bukan untuk memberikan alternatif pilihan berbuat maksiat. Tapi sebagaimana tadi keterangan Syekhul Islam menjelaskan tentang perbandingan kualitas dosa yang dilakukan oleh hamba. 1 dirham berapa? 1 dirham berapa? 1 dirham berapa? 4.000. Jualan perak. 1 dirham berapa gram perak? 1 dirham. Ada yang tahu? 1 dirham. Insyaallah. Yang jawab 4.000 tadi dapat hadiah meskipun salah. Berapa gram perak 1 dirham? Kalau 1 dinar berapa 1 dinar? 4 juta. Bukan, berapa gram emas? Sudah masuk Isya? Sudah Isya? Adzan dulu ya. Baik. Kita adzan dulu. Nah, kita dengerin adzan dulu.
memberi kesempatan bagi jamaah untuk googling nyari 1 dirham berapa dan 1 dinar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali kepada pernyataan Ka'ab al-Ahbar. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Berapa 1 dirham? Ada yang tahu? Berapa? 4.100 rupiah. Kayaknya konversinya kurang tinggi. 185.000. Jauh sekali selisihnya. Berapa gram perak? Dirham itu bahannya apa? Perak. Berapa gram perak? 3, emas. Ini yang dinar apa dirham? Dirham. Dirham itu bahannya perak bukan emas. Baik. Alhamdulillah. 2,975 gram perak. Jadi 3 gram kurang dikit. Itu kalau 1 gram kurang lebih 20.000 perak, maka 1 dirham hanya kurang lebih 60.000. Riba mana Pak di bumi Bengkulu yang cuma 60.000? Ada? Rata-rata lebih dari itu. Bisa sampai ratusan ribu dan seterusnya. Maka orang ketika melakukan transaksi utang, walaupun ribanya cuma dikit 60.000, tapi kata Ka'ab al-Ahbar itu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Makanya kalau kita saksikan ancaman yang diberikan oleh syariat terhadap pelaku riba itu bertingkat dan ada di beberapa fase kehidupan. Kita sebutkan 5 fase kehidupan. Siapapun yang makan riba mendapatkan ancaman ini. Yang pertama, ketika hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang makan riba hartanya akan dibinasakan. Allah taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Ini ketika kapan? Hidup di dunia. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma aktsara ar-rajulu ma lahu min ar-riba illa kana akhiru amrihi ila qillatin." Setiap orang yang memperbanyak hartanya dari riba, maka ujung akhir kehidupannya ila qillatin akan menjadi miskin. Sehingga riba jaminan kemiskinan di hari tua. Ini ancaman yang pertama. Bukti tentang ini banyak sekali. Banyak sekali orang-orang pengusaha yang kolaps gara-gara praktek riba, transaksi riba. Sehingga kelihatannya awal-awal dulu megah, usahanya berkibar, belakangan nyungsep. Pandemi 2 tahun itu banyak nggak perusahaan yang nyungsep? Sebabnya apa? Transaksi riba. Sehingga mereka perusahaan-perusahaan yang punya utang bank, yang punya transaksi riba, pandemi hanya 2 tahun. Padahal dia sudah kerja itu selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dengan pandemi 2 tahun, habis semua hartanya. Yang kedua, ancaman di fase kehidupan yang kedua, yaitu ketika di alam kubur, di alam barzah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW mendatangi sebuah sungai darah. Di tengah sungai ada orang yang sedang berenang. Di tepi sungai ada orang yang sedang membawa batu. Setiap kali orang yang di tengah ini berusaha untuk berenang menepi, dilempari batu ilafa ke arah mulutnya sampai batu itu masuk ke mulut. Lalu dia balik lagi ke tengah. Kemudian dia berenang lagi ke tepi, dilempari batu lagi ke arah mulutnya, balik lagi ke tengah.
Sampai kapan? Ila ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah itu wahai malaikat? Rasulullah SAW diberi jawaban, itu adalah orang yang makan riba. Sehingga berlakulah kaidah al-jaza'u min jinsil amal, siapa yang bahwasanya balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga dulu ketika orang ini melakukan praktek riba, dia ngisap darah seperti lintah darat, maka saat di alam kubur dia dihukum berenang di mana Pak? Di sungai darah. Fase yang ketiga, ketika makhluk baru saja dibangkitkan dari alam kubur, apa hukuman bagi pelaku riba? Pelaku riba ketika dibangkitkan dari alam kubur, jalannya sempoyongan, nggak bisa tegak dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka dibangkitkan kecuali sebagaimana dibangkitkannya orang yang kerasukan setan. Kecuali seperti orang yang berdiri dalam posisi sempoyongan karena kerasukan setan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhna. Pemakan riba kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi majnunan yukhna, seperti orang gila yang tercekik. Jadi dia dalam posisi tidak bisa berdiri tegak. Saya mau tanya Pak, ketika orang itu baru dibangkitkan, sudah mengalami hisab belum? Sudah menjalani hisab belum? Belum. Ini ada orang Pak, belum menjalani hisab tapi sudah dihukum. Salah satunya pemakan riba. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, dia sudah mendapatkan hukuman. Dan ada beberapa dosa yang dia diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menjalani hisab. Seperti orang yang enggak mau bayar zakat. Salah satunya Nabi SAW ceritakan ketika orang punya binatang yang harusnya wajib dizakati, tapi dia enggak keluarkan zakatnya, maka nanti binatang itu akan menginjak-injak orang ini, muter dari mulai binatang pertama sampai binatang terakhir, muter lagi. Di saat manusia sedang dihisab oleh Allah Ta'ala, tapi dia sudah menjalani hukuman berupa diinjak-injak oleh binatangnya yang dulu tidak dizakati. Sehingga ada beberapa dosa yang dia sudah mendapatkan hukuman sebelum dia dihisab. Fase yang keempat, fase ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang terjadi di sana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Kapan ini terjadi? Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yuqalu li akli riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harb. Kelak di hari kiamat pemakan riba itu akan dikatakan kepadanya, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu, kita perang. Coba, orang ketika di padang mahsyar yang dibutuhkan apa? Waktu di padang mahsyar butuh apa coba? Butuh apa? Butuh syafaat. Butuh apa lagi? Butuh naungan. Butuh apa lagi? Bidadari. Belum waktunya. Dia mungkin butuh syafaat, butuh ampunan. Intinya dia butuh kasih sayang Allah. Bayangin jamaah, di saat kita lagi butuh kasih sayang Allah, tapi ada orang yang ditantang perang oleh Allah. Itu ibarat Anda mau pulang kampung nemui orang tua, tapi sudah dapat kabar orang tuamu marah sama kamu. Nanti kalau sampai rumah sudah disiapkan parang. Sehingga sebagai anak ketika mau pulang, kita berharap dapat kasih sayang orang tua, tapi orang tua marah sama kita. Dan beliau akan memberikan hukuman kepada kita. Kira-kira gimana Pak?
datang dalam kondisi penuh ketakutan. Suasana nggak nyaman. Sementara kita harus tetap pulang karena kita butuh kasih sayang orang tua. Bayangin coba, ketika hamba sedang kembali kepada Allah, dia butuh kasih sayang Allah, tapi dalam kondisi yang sama, dia ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Yang kelima, pasca hisab dia mendapatkan ancaman neraka. Faman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali lagi melakukan praktek riba padahal sudah tahu ilmunya, maka dia merupakan penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kekal apabila dia menilai dan menghalalkan praktek riba itu. Tapi kalau enggak menghalalkan tidak sampai kekal. Baik. Ini 5 fase kehidupan yang menunjukkan ancaman besar transaksi riba. Apakah itu hanya berlaku bagi yang makan? Terus bagaimana dengan yang memberi riba? Nasabah yang jadi korban, kan dia nggak makan. Sementara hadis-hadis yang dalil-dalil yang tadi kita baca itu berlaku bagi yang ngumpulin riba, yang makan riba, yang ngumpulin riba, bukan bagi yang memberi riba. Baik, bagi yang memberi riba juga dapat dosa, nggak kalah ringan atau nggak kalah berat. Apa dosanya? Nabi SAW mengatakan, atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilat riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Allah melaknat orang yang, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Siapa yang memberi makan riba? Nasabah, yang dia ngutang kemudian kasih tambahan. Karena mereka bekerja sama dalam kemaksiatan, maka 5 orang dilaknat gara-gara praktek riba. Yang makan, yang memberi makan, tukang catat, dan 2 saksinya. Dan beliau mengatakan, waqalahum sawa, semuanya sama saja. Karena semuanya ada dalam satu rangkaian ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam tindakan maksiat. Maka semua punya dosa yang berimbang. Maka dalam posisi ketika kita menjadi korban, jadi nasabah, memberi riba, hukumnya laknat. Kalau itu diulang tiap bulan, Pak, kan cicilan tiap bulan. Cicilan itu rumusnya gimana sih? Cicilan sama dengan pokok plus bunga. Bulan ini nyicil, Pak. Ada bunga yang kita kasih, kena laknat. Bulan depan nyicil lagi, laknat lagi. Bulan berikutnya nyicil lagi, plus bunga, laknat lagi. Berulang tiap bulan dia dosa besar. Sehingga dia berulang mendapatkan laknat berkali-kali. Waliyadzubillah. Makanya mereka yang punya cicilan ribawi, baik leasing, KPR maupun yang lainnya, dan dia terus mengikuti sesuai dengan jadwal cicilan yang tertera, tidak segera dihentikan, berarti dia mengulang dosa yang selalu dilaknat. Waliyadzubillah. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara kita agar kita bisa bersabar? Karena di sini diminta untuk memberikan solusi gimana sih caranya agar bisa bersabar atas godaan riba. Sebab godaan riba itu makin kesini makin besar. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa fitnah yang menimpa umat Muhammad SAW diletakkan oleh Allah pada harta. Sebagaimana yang beliau sabdakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal. Semua umat itu punya sumber ujian, dan sumber ujian bagi umatku adalah harta. Dan semakin jauh dari zaman nubuwah, orang jadi enggak perhatian berkaitan dengan masalah halal haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halal aminal haram, rawahul Bukhari. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang enggak lagi peduli
Dari mana dia ngambil harta? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Dan bisa jadi sekarang zamannya. Maka jamaah belakang Allah, bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Coba perhatikan hadis ini. Sampai jam berapa nih? Sudah melewati waktu? Oh belum. Anda kalau sudah merasa lapar angkat tangan, kita selesai ya. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna ruhal kudus qad nafatha fi rawhi. Sesungguhnya Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Enggak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan jatah rezekinya. Maka siapapun yang hidup pasti dia punya jatah rezeki, dan orang enggak bakalan mati sampai jatah rezekinya habis. Sehingga semiskin apapun dia enggak bakalan terancam nyawanya selama masih punya jatah rezeki. Sebagaimana sekaya apapun manusia enggak bakalan bisa melampaui jatah rezekinya. Kok bisa, Pak? Orang kaya kan rezekinya lebih banyak, belum tentu. Ada orang yang kaya tapi dia nggak bisa memanfaatkan kekayaannya, terbatas dia, kemampuan dia dalam memanfaatkan kekayaan. Contohnya Pak, orang sakit, aneka pantangan makanan dia jumpai. Bisa jadi ada orang yang dia uangnya cukup untuk membeli makanan satu rumahnya penuh. Tapi mohon maaf Pak, diingatkan sama dokter, Bapak ini punya banyak potensi penyakit, gula, kolesterol, asam urat, ginjalnya bermasalah, terus apa lagi, jantungnya sudah lemah. Udah Bapak ini pantangan nggak boleh, ini nggak boleh. Terus yang boleh yang mana? Air putih saja Pak ya. Duit banyak hanya bisa untuk minum air putih. Berarti dia kaya tapi tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Hakikatnya apa Pak? Rezekinya sedikit. Ada orang yang nggak punya, saya nggak bisa beli ini, nggak bisa beli ini, tapi sering ditraktir sama temennya. Anak kecil Pak ya, kadang pagi mampir ke rumah sebelah timur, kasih sarapan. Siang nanti mampir rumah depan rumah, mampir tetangga depan rumah, kasih makan siang. Sore mampir ke sebelahnya, kasih makan sore. Malam main ke belakang rumah, kasih makan. Anak kecil udah pintar nyari makan diri. Gimana ini? Itulah rezeki dia. Meskipun belum tentu dia yang mengusahakan. Maka kadang ada orang yang dia mengumpulkan itu banyak, tapi belum tentu dia memanfaatkan. Dan Nabi SAW ingatkan ini dalam hadis beliau. Dari sahabat Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW dan beliau sedang membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan berlomba-lomba mencari harta. Lalu Nabi SAW berhenti di satu ayat ini, kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini duitku, ini bajuku, ini kendaraanku. Wahallaka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara yang kau kumpulkan belum tentu jadi hartamu. Itu coba ibu-ibu lihat. Piring yang dipakai sehari-hari dengan yang ditumpuk di lemari banyak mana Pak? Banyak mana? Hah? Banyak yang ditumpuk. Nyimpen Tupperware sampai penuh lemarinya dengan Tupperware. Suaminya mau pakai gimana ya? Betul kayak gitu Pak? Betul. Sabar Pak. Antara baju yang kita pakai sehari-hari dengan yang kita simpan di lemari banyak mana? Itu yang disimpan numpuk banyak sekali. Rizki itu yang mana sih Pak?
Yang kita kumpulkan atau yang kita pakai? Yang kita pakai. Kadang kita salah dalam memahami. Sehingga dalam bayangan orang itu senang ngumpulin. Udah kalau dikumpulin terus gimana? Udah dikumpulin aja. Dan dia nggak pakai. Kita kan punya hobi senang lihat barang ya. Makanya sekarang ada hobi baru. Buka HP, lihat marketplace. Entah marketplace A, marketplace B, dan seterusnya. Terus ngapain? Ya cuma scroll. Ada barang bagus, masuk keranjang. Nanti nyari lagi sambil tiduran. Ada barang bagus, masuk keranjang gitu Pak. Keranjangnya penuh dengan barang, nggak ada yang dibeli. Betul? Coba dicek HP istrinya. Keranjangnya penuh itu. Andai kan itu real, rumah Anda gak muat. Tapi kadang seneng kayak gitu belanja. Pak, ini kan Harbolnas, Hari Bola Nasional. Harbolnas tahu? Hari belanja online nasional. Katanya banyak diskon. Jadi kalau pas banyak diskon, ini kan lumayan dapat untung. Diskon berapa sih? 30%. 30% dapat duit berapa? 12.000. Harga 100.000 dapat duit sekian belas ribu. Kalau kamu nggak belanja, untung 100.000. Oh, duitnya nggak betul. Masya Allah. Tapi itulah manusia. Sudah? Jadi kita pintar ngumpulin, tapi nggak bisa semuanya kita manfaatkan. Padahal kemampuan fisik jamaah, kemampuan fisik manusia, makin lama makin turun kemampuannya dalam menikmati nikmat zahir. Sehingga kita makin tua, sate rasanya sudah beda. Tongseng nanti rasanya sudah beda. Durian bisa jadi Anda nggak doyan. Karena begitu makin terjadi penurunan terhadap kemampuan fisik dalam menikmati dunia ini. Itulah karakter dunia. Beda dengan orang tinggal di surga. Orang tinggal di surga makin lama makin nikmat. Sehingga makin lama makin cakep. Yang laki-laki makin cakep, yang wanitanya makin cantik. Itu karakter surga. Makanya ada pasar di surga di mana orang bisa mengubah wajah. Menurut salah satu pendapat. Karena pasar itu adalah pasar perubahan wajah. Pulang makin cakep. Istrinya yang ditinggal makin cantik. Itu karakter surga. Dunia, istri makin lama makin gimana? Hah? Makin tambah atau makin kurang? Yang suami gimana? Sama. Kita mengalami penurunan secara fisik. Allah Subhanahu wa taala jadikan karakter dunia dipahami oleh manusia makin lama bukan makin naik tapi makin lama makin turun. Makanya Anda pindahkan kegiatan yang hanya bisa menikmati nikmat zahir kepada nikmat batin. Kalau kita hanya bisa menikmati indahnya alam ini dengan nikmat zahir saja, ingat itu ada ujungnya. Dan itu mengalami penurunan. Tapi kalau nikmat batin, meskipun orang sudah tua, bisa jadi dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Gak ada ujungnya kecuali kematian. Baik, kembali ke tadi. Nabi SAW ingatkan bahwa semua manusia yang hidup pasti apa? Ada jatah rezekinya. Gak bakalan geser, gak bakalan pindah ke orang lain. Lalu beliau kasih peringatan, fala tastabti'u anha, maka janganlah kalian punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Apa jamaah penyakit istibta? Gimana Pak? Pengen segera, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Itulah penyakit istibta. Gara-gara penyakit seperti inilah manusia seperti dikejar dunia untuk segera dia penuhi. Akhirnya satu sama lain saling motivasi. Bro, hari ini kalau nggak KPR, kapan punya rumah bro? Cuman ngandalin tabungan kamu dengan kenaikan harga tanah itu nggak berimbang. Pernah dengar kayak gitu Pak? Dan itu yang jadi motivasi. Akhirnya iya ya, dia mikir tabungan saya per bulan sekian, nanti belum istri minta ini, anak sakit, nggak bisa bertahan, akhir tahun tetap saldo kembali ke nol. Sehingga dia kadang kalau berpikir seperti itu, ini kalau nggak KPR, kayaknya nggak ngejar saya untuk bisa punya rumah. Akhirnya KPR.
Tuh lihat tuh, temanku sudah punya mobil. Kamu kemana-mana kehujanan, kepanasan. Hari gini nggak leasing, nggak eksis mas. Makanya segera untuk menunjukkan eksistensi kamu. Biar kamu kalau pas pulang kampung, bapakmu bangga, ibumu bangga, anakku punya mobil, ngutang. Akhirnya termotivasi untuk leasing. Gara-garanya apa Pak? Itulah yang dimaksud dengan penyakit istibtol. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Nabi SAW melarang ini. Fala tastabdi'u anha. Semuanya ada waktunya. Janganlah kalian terburu-buru untuk memiliki sesuatu sebelum waktunya. Cepat sukses sebelum waktunya. Dan gara-gara ini orang melanggar yang haram. Belum waktunya lulus CPNS, main sogok. Belum waktunya untuk keterima di instansi tertentu, main sogok. Belum waktunya tendernya dia berhasil dan menang, main belakang. Semuanya terjadi karena istibtol. Sehingga orang melakukan pelanggaran terhadap masalah ekonomi, sebabnya target. Saya ingin ini biar bisa segera dapat, pakai sesuatu yang halal. Maka Nabi SAW ngasih peringatan, khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Kalaupun pengen target, batasannya jangan melanggar yang haram. Dan itu butuh sabar. Dan untuk membangun sabar tadi, yakini bahwa kamu tidak akan bisa geser jatah rezekimu, karena semua telah ditetapkan oleh Allah. Betul, bisa jadi kamu dapat banyak, tapi belum tentu itu jadi jatah rezekimu. Karena hakikat dari rezeki adalah apa yang kau manfaatkan, bukan sebatas apa yang kau kumpulkan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jam 8 kurang 10 menit. Ini kalau di Jogja sudah selesai kajian. Di sini sampai jam berapa? Sekuatnya jamaah ya. Baik. Ada mikrofon? Ada mikrofon yang lain? Enggak ada. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Ya, mau dibacakan? Baik, silakan. Nanti bisa. Kita awali dulu pertanyaan yang pertama ini. Nanti sambil menunggu pertanyaan berikutnya mau dibacakan oleh panitia. Bagaimana hukumnya kita menagih utang tetapi di dalam hati awalnya sudah mengikhlaskan karena sudah lama tidak dibayar. Namun karena keadaan mendesak kita ingin menagihnya kembali. Catatan, pemberi utang belum mengucapkan ikhlas kepada yang berutang secara langsung. Baik. Bahwa dalam transaksi antar sama manusia terhitung sebagai akad yang sah jika dilakukan secara lahiriah. Kalau baru sebatas punya keinginan, punya niat, itu belum terhitung berakad. Paham ya? Sehingga saya punya rencana untuk beli barang ini. Sudah beli belum? Belum. Kenapa? Karena baru nih niat. Akad tidak terjadi hanya dengan niat. Sudah? Orang yang mengikhlaskan utang kepada orang lain, si A punya utang ke si B, lalu si B mengikhlaskan, itu hakikatnya memberikan hibah atau sedekah. Hakikatnya dia memberikan hibah. Si A punya utang 1 juta ke si B, lalu si B mengikhlaskan. Kemudian dia bilang kepada dia bilang sama A, utangmu lunas, gak usah dibayar. Udah gak usah dipikirin. Saya tidak akan tagih, anggap sudah hapus. Ketika terjadi demikian, berarti hakikatnya B memberikan hibah senilai berapa? 1 juta. Dalam bentuk pembebasan utang. Maka hibah itu terhitung sah jika ada akad. Karena hibah itu tidak bisa hanya sebatas niat. Pak Ustaz, saya itu punya rencana mau ngasih hibah kepada seluruh jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq sebesar uang 10 juta. Tapi bab niat masih di bab niat.
Sah nggak sebagai hibah? Sah tidak? Belum sah. Kenapa? Baru sebatas niat. Makanya orang kalau saya punya niat mengumrohkan A, mengumrohkan B, kalau baru sebatas niat nggak diperhitungkan. Karena baru niat. Kecuali ketika dia sudah ngomong, saya akan memberikan hibah kepada kamu ini, kemudian dikasihkan, itu sah sebagai hibah. Maka kalau sebatas Anda baru punya keinginan untuk membebaskan hutang, tapi ternyata belum Anda ucapkan, maka masih boleh untuk ditagih. Wallahu a'lam. Mohon petunjuk dan nasihat Ustaz apa yang harus saya lakukan. Masya Allah. Dan kasus seperti ini terjadi ya. Ada orang yang memiliki kredit rumah sebelum tahu ilmunya. Kredit rumah ribawi. Dia menggunakan akad KPR. KPR itu kalau kita konversi ke huruf Arab jadi apa? Kafarah. Iya. Salah atau benar ini? Salah ya. Ketika Dajjal muncul itu kan orang mukmin bisa membaca ya. Di jidatnya Dajjal terus apa Pak? Kafarah. Baik. Ya, kita tidak mengatakan orang yang KPR telah keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, kalau sudah nggak mampu bayar seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang bisa kami sarankan, kalau Anda bisa cut loss, itu lebih bagus. Caranya gimana Pak? Jual itu rumah ke orang lain dengan cara tunai, dan gunakan hasil penjualannya untuk bisa menebus utang Anda ke lembaga keuangan tersebut, ke bank tersebut. Sehingga begitu Anda mau melunasi, Anda jual rumah, kemudian lunasi. Kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana Pak Ustadz? Nggak ada yang mau beli rumah saya. Anda punya nggak properti yang tidak produktif? Ada Pak Ustadz, kebun sawit di Jambi, kebun sawit di Bengkulu, di beberapa tempat, hektaran. Jual sebagian. Pakai untuk nutupi utang. Sehingga kalau ada bagian yang kira-kira menurut Anda tidak produktif, atau Anda bisa potong sebagian, Anda potong sebagian agar bisa dipakai untuk menutupi utang. Kalau semua itu tetap nggak ada, nah bagian ini yang sulit. Anda nggak punya amunisi untuk melawan praktek riba, sehingga yang bisa Anda lakukan adalah minta keringanan dari pihak bank. Bisa nggak saya dikasih penundaan? Kalau ada proses penundaan itu dikasihkan, Anda gunakan dan manfaatkan untuk menjual rumah itu sebisa mungkin. Ketika laku segera ditutupi. Hanya itu saran yang bisa diberikan Pak. Karena lebih dari itu susah. Kecuali kalau Anda nikah lagi dengan orang kaya, kemudian dapat duit banyak. Tapi ini solusi yang hanya bisa dimimpikan. Saudara saya bekerja di pemerintahan atau SN. Apabila ada pegawai yang mau menggadaikan SK, pinjaman keluarga, harus melalui saudara saya atau itu atau saudara saya tersebut juga mengalami proses. Ya, ini termasuk kasus yang banyak terjadi. Sampai ada ungkapan benda padat yang bisa dicairkan. 1. SK PNS, 2. BPKB, 3. sertifikat tanah. Betul Pak? Benda padat yang bisa dicairkan. Masya Allah. Sampai ada salah satu informasi, begitu dibuka program talangan haji, banyak sekali SK yang disekolahkan untuk ikut talangan haji. Akhirnya antrian haji jadi panjang sekali sampai sekarang. Bengkulu berapa tahun yang reguler? 30. Masya Allah. Nah itu salah satunya adalah yang belum mampu haji ikut ngantri dengan cara ngutang. Pakai apa? SK. SK banyak ya. Kemudian BPKB dan aneka benda padat yang bisa dicairkan. Baik. Nah kalau kemudian posisi Anda punya hak untuk menentukan ACC dan tidak, maka Anda harus bisa bersikap tegas. Jadikan ini sebagai program edukasi bagi para karyawan.
Jangan dibiarkan mereka terjebak dalam maksiat. Sehingga kalau harus melewati meja Anda, mohon Pak, dikasih ACC agar kami bisa mengajukan pinjaman ke bank, jangan ada ACC. Kasih saran, mohon maaf, praktek yang kamu lakukan dosa besar, ini riba, berbahaya bagi hidupmu dunia akhirat. Kasih tahu sama dia. Insya Allah kalau seperti ini edukasinya terus berlanjut, kita bisa saling kerjasama dalam kebaikan. Tapi Mas, solusinya gimana Mas? Kalau cuma melarang tapi nggak dikasih solusi itu berat. Ya memang itu jadi dilema bagi kita. Cuman sementara ini lembaga keuangan yang masih tersedia di negara kita untuk cara yang paling cepat rata-rata lembaga keuangan riba. Kalau mau dibuat solusi gimana Pak? Ada nggak koperasi yang syariah yang dibentuk oleh teman-teman? Saya tanya di sini, kira-kira berapa jumlah jamaah di sini? Ada 300 ada? Lebih ya? Mungkin plus ibu-ibu ada 500 sekitar ya. Anak-anaknya nggak usah dihitung. Kalau Anda yang jumlahnya anggaplah misalnya 500 teman-teman yang sudah punya kesadaran anti riba, ingin membuat solusi gimana agar bisa mengajak masyarakat keluar dari riba. Andaikan potensi yang Anda miliki ini dikumpulin, anggap per orang saja. Bengkulu 1 juta itu kan uang receh. Betul? Bengkulu 1 juta uang receh kan? Hah? Katanya pendapatan Bengkulu per bulan berapa? UMR-nya? 5 juta? 5,4 juta. Angka besarnya salah. Baik. Misalnya kita punya komitmen bersama. Pak, coba kita kumpulin Pak. Semua jamaah bisa kumpul dana 1 juta dengan akad pinjaman dikelola oleh sebuah yayasan. Sudah? Berarti terkumpul kurang lebih 500 juta. Terus 500 juta ini dipakai apa? Bagi teman-teman yang butuh pinjaman lunak bisa pakai dana ini. Nanti jadinya mereka pinjam misalnya akadnya untuk seluruh teman-teman jamaah minimal dalam rentang waktu 2 tahun. Sehingga 1 juta tadi dimasukkan ke lembaga dengan akad perjanjian dipinjamkan minimal 2 tahun. Lalu bagi yang minjem dana ini jangan sampai 2 tahun. Maksimal 6 bulan. Pinjam 6 bulan balik. Sehingga duit itu muter ke banyak tempat. Memberi manfaat banyak orang. Insya Allah semua yang terlibat di sana dapat pahala. Tapi duit ini nggak berkembang Pak. Baik, kalau mau dikembangkan buat unit usaha. Apa unit usahanya? Pengadaan barang dengan cara jual beli kredit. Sehingga misalnya ada yang butuh, Mas saya butuh laptop. Harga berapa? 6 juta. Baik, sebutkan spesifikasinya, jelaskan deskripsinya seperti apa, nanti kita belikan laptop itu, dijelaskan. Udah? Lembaga ini membelikan laptop senilai 6 juta tadi yang tunai. Setelah dapat, orangnya dipanggil lagi, laptop sudah ada di kantor, kalau mau transaksi silahkan datang. Datang dia, jual beli laptop itu. Boleh nggak ngambil margin? Boleh ngambil margin Pak? Kenapa boleh? Jual beli, dan jual beli ngambil untung boleh nggak Pak? Boleh, dijual dengan harga 7 juta. Ada margin 1 juta. Dicicil selama 1 tahun. Halal Pak ini Pak, halal. Kenapa? Jual beli. Wa halallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Dan jual beli itu ada yang tunai, ada yang kredit. Dia jual kredit, harga 1 tahun 7 juta, untung 1 juta. Itu kalau kemudian disabarin, dirawat baik-baik, insya Allah berkembang Pak. Cuman perlu ada kekompakan dan kuncinya di kepercayaan. Jika lembaga ini bisa diwujudkan, insya Allah akan ada banyak sekali teman-teman yang lagi butuh bantuan, bisa kita bantu dari lembaga seperti ini. Kira-kira bisa diwujudkan nggak? Bisa ya? Coba nanti Anda bisa tonton video, tapi ini video sudah lama sekali. Dulu yang nyuting UFIT TV itu waktu kajian di Lombok.
saya menyampaikan sebuah komunitas yang judulnya komunitas yang paling ditakuti oleh bank. Memanfaatkan dana sosial dalam rangka untuk saling membantu menutupi orang-orang yang punya masalah riba. Plus sekaligus bagaimana skema orang bisa mengembangkan dana masyarakat dengan cara yang mubah. Sehingga seperti metode koperasi dari anggota oleh anggota untuk pengurus. Untuk anggota ya. Dari anggota oleh anggota dan nanti manfaatnya kembali kepada anggota. Karena sebenarnya potensi kita besar, tapi sayangnya karena belum disambungkan, jadi potensi itu berserakan di mana-mana. Anda lihat yang antri haji furoda saja, yang kemarin nggak dapat visa ya, yang kemarin nggak dapat visa sudah sampai Jakarta, kemudian balik lagi, itu informasinya 7.000-an. 7.000 orang. Padahal haji furoda harga berapa? 300-an juta kali 7.000. Duit muslim semua. Cuman saya potensi semacam ini tersebar di mana? Allah. Ada saya dulu kerja di salah satu bank syariah, kemudian meninggal karena kecelakaan. Saya bawa tua yang masih wajib melakukan semacam pensiunan dari BPJS setiap bulannya. Bagaimana hukumnya menerima uang tersebut? Pernah diputuskan untuk tidak menerima uang tersebut lagi, namun selalu dihubungi dengan alasan ya uang ini tidak bisa diputuskan, hanya bisa putus apabila ahli warisnya meninggal dunia. Penjelasan Ustaz dan Wallahu a'lam, yang saya pahami, jika ini dari negara, maka insya Allah boleh diterima oleh rakyat. Karena rakyat berhak untuk mendapatkan hibah dan pemberian apapun dari negara. Sebagaimana dia punya kewajiban untuk menjaga ketertiban negara. Oleh karena itu, jika ini adalah santunan dari BPJS yang menggunakan dana negara, Anda berhak untuk menerimanya. Tapi Pak, saya kok merasa hidup saya sudah cukup dan saya tidak butuh santunan seperti ini. Jika Anda merasa Anda tidak begitu membutuhkan dana ini, lalu Anda lihat ada orang miskin di sekitar Anda yang butuh, Anda bisa kasihkan ke mereka. Karena bisa jadi orang miskin ini belum dapat santunan dari negara. Padahal dalam undang-undang di UUD 45 ada pasal berapa itu yang menyatakan orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga mereka punya hak terhadap dana yang dimiliki oleh negara sesuai dengan kebijakan dan undang-undang yang berlaku di sana. Nah, jadi kita tidak sedang membahas tentang akar BPJS-nya, tapi yang sudah kita bahas dalam pertanyaan tadi adalah ada orang yang mendapatkan santunan dari BPJS. Yang dapat tadi dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dana itu kan dari negara. Tenaga kerjaan dari dia. Kalau BPJS yang ngelola siapa? Negara. Sehingga ketika ada dana yang diberikan kepada masyarakat melalui BPJS, itu sebenarnya dia mendapatkan dana dari negara. Wallahu a'lam. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walakum bimithli. Saya memiliki sebidang tanah yang ingin dibangun rumah sebagai tempat tinggal dan tempat usaha kepada Allah. Untuk saat ini saya ada dana yang mencukupi. Jika saya ingin mendapat bantuan dana dari bank syariah, apa boleh Ustaz? Dan bagaimana akadnya supaya tidak terjadi di bank syariah? Baik, bank syariah di tempat kita itu tergantung bagaimana konsumen menawarkan akad. Kalau konsumen tidak memberikan pilihan akad, mereka akan menggunakan default akad yang mereka punya, akad normal yang sudah mereka tetapkan. Nah, akad normal yang sudah mereka tetapkan itu masih terlalu jauh dari prinsip yang direkomendasikan. Kita tidak rekomendasikan. Tapi kalau misalnya Anda paham tentang bagaimana cara akad yang benar, atau dipandu oleh seorang ustadz yang paham, kemudian bareng-bareng ke bank syariah dan saya ingin akadnya seperti ini, biasanya mereka bersedia, asal Anda cukup menjanjikan keuntungan. Karena kan namanya orang jualan,
mengikuti keinginan konsumen. Bagi mereka kalau kemudian ini konsumen potensial, bisa mungkin dikabulkan. Baik. Terus kalau misalnya nggak bisa gimana Pak? Kalau nggak bisa ya sementara belum bisa kita rekomendasikan sampai Anda punya alternatif yang lain agar mereka mau melakukan akad yang syar'i. Akad yang syar'inya bagaimana? Sederhananya ada dua model akad. Bisa murabahah, bisa musyarakah. Yang murabahah gimana? Yang murabahah karena Anda mau bangun, maka Anda pesan kepada bank syariah semua kebutuhan pembangunan. Butuh pasir berapa, butuh semen berapa, butuh besi berapa, butuh apa berapa ya, semuanya Anda list. Sudah? Ajukan ke bank syariah, saya butuh seperti ini. Bisa nggak bank syariah menyediakan? Lalu mereka sanggup, baik akan kami sediakan. Sudah? Setelah dilakukan verifikasi, pengajuan diterima, bank syariah membeli semua kebutuhan itu dari toko yang ditunjuk. Bisa bank syariah yang menunjuk, bisa ada yang menunjuk, yang jelas pokoknya bank syariah membelikan. Setelah bank syariah membelikan, setelah bank syariah membelikan, semua perlengkapan tadi, kebutuhan tadi dibawa ke lokasi. Lalu dilakukan akad. Lalu dilakukan akad dengan nasabah. Dan bank syariah dalam hal ini berhak untuk mengambil margin. Karena yang dilakukan adalah praktek jual beli. Paham insyaallah ini? Ya sama seperti model lembaga koperasi tadi ya. Yang kedua, musyarakah. Nah, kalau musyarakah mungkin agak rumit. Anda tunjuk seorang kontraktor. Misalnya kontraktor A. Lalu kontraktor ini menjalin MOU kerjasama dengan bank syariah untuk kerjasama pembangunan rumah. Bank syariah sebagai pendana, kontraktor sebagai pelaksana. Sudah? Setelah mereka berangkat seperti itu, maka antara kontraktor dengan bank syariah jadi satu, sebab mereka bersyirkah. Selanjutnya Anda bisa melakukan transaksi istisna dengan bank syariah. Karena Anda dalam hal ini berkonsumen atau menjadi konsumen dengan kontraktor, yang kontraktor kerjasama dengan bank syariah, sehingga mereka dianggap satu badan. Maka Anda bisa melakukan akad istisna. Akad istisna itu apa sih Pak? Pesan bangun rumah, sehingga boleh ada DP, boleh ada cicilan dan seterusnya. Insya Allah dipahami. Ini butuh pengantar dulu ya. Kalau nggak ada pengantarnya akad istisna itu apa, kemudian DP itu statusnya bagaimana, mungkin agak rumit untuk dipahami. Tapi intinya tadi ya, jika mau akad syar'i dengan bank syariah, kami sarankan Anda membawa pendamping yang paham tentang muamalah. Kalau nggak bisa, nah itu biasanya mereka akan menggunakan akad yang menjadi produk mereka, dan akad mereka yang kami pahami belum direkomendasikan. Wallahu a'lam. Saya mau nanya, hukum bekerja di perusahaan biaya aset KJBP di mana kita nilai tanggungan hasil pinjaman penjaminan hutang debitur ke bank konvensional atau syariah, apakah termasuk pekerjaan di bawah dan haram Ustaz, dan apakah sudah tidak termasuk dari menulis transaksi riba atau luar transaksi riba dalam hadis yang sudah ada? Ada nggak klien yang lain selain itu? Kalau ada, Anda batasi untuk mereka yang bekerja di bidang appraisal, penaksir, orang yang dia bertugas untuk menaksir nilai, maka Anda batasi untuk klien yang bukan transaksi riba. Sehingga misalnya klien apa Pak? Ada orang mau jual rumah, klien bagi waris, klien ini. Sehingga dalam posisi ini Anda tidak melakukan bentuk kerjasama dalam maksiat. Tapi kalau kliennya rata-rata itu Pak, yang ada hanya itu, Anda harus berani nolak. Sebab kita dilarang oleh Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian lakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Dan turut serta dalam membuat penilaian itu sehingga nanti dipakai sebagai agunan utang, masuk dalam kategori tolong-menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam.
izin, itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak maka lagi apa dan didenda 50.000 rupiah. Kalau tidak apa? Kalau tidak maka apa? Alpa. Ya. Absen. Denda 50.000. Denda absen 50.000. Ya. Kalau nggak masuk. Denda tersebut kemudian apakah hukum diwajibkan sholat dan kemudian di sana? Baik. Ikut program tertentu tapi ada syaratnya. Boleh nggak seperti ini? Selama syarat itu bukan syarat yang haram, boleh. Ini jawaban umum ya, normatif. Tapi bisa nggak Pak ngasih syarat seperti itu? Apabila Anda sepakati, maka persyaratan itu mengikat semua yang sepakat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga lembaga tahfidz ini mensyaratkan siapapun yang ikut wajib sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Dan nggak boleh absen kecuali jika ada uzur. Baik. Lalu Anda sepakat? Baik, saya sepakat, setuju. Ya sudah, mengikat jadinya. Loh Pak, tapi ini kan pemaksaan. Awalnya kan bukan pemaksaan. Kamu ditawari, mau atau tidak, tapi syaratnya ini. Lain halnya kalau kamu dipaksa, tanda tangan. Kalau enggak, tak cubitin. Terus dia takut, wah nanti kalau saya dicubitin, gosong semua. Akhirnya dia tanda tangan. Kalau itu paksaan. Tapi kalau Anda dikasih pilihan, kalau mau syaratnya ini, kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya mau, tanda tangan dia. Begitu tanda tangan, maka syarat itu mengikat. Dan kalau sudah setuju, terikat dengan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sampai di sini Pak? Baik. Terus syarat di sini haram nggak Pak? Disuruh sholat asar sama sholat subuh berjamaah itu haram nggak? Sholat asar sama kajian. Disuruh sholat asar dan kajian itu haram nggak? Kecuali kalau kajiannya membahas kesesatan. Iya Pak, saya itu nggak mau sama kajiannya. Nah kenapa? Yang dikaji kita perdukunan ya Pak. Kalau itu Anda boleh menolak. Dan dari awal jangan ikut. Tapi saya ingin tahfidnya. Hafalan Quran untuk dipakai perdukunan jangan. Tahu kita perdukunan? Banyak ya. Kita mujarabah misalnya ya. Yang ngajarin gimana cara nulis kulhu sungsan. Nulis surat Al-Ikhlas Pak dibalik Pak. Yang nanti ini bisa dipakai untuk pelet, yang satunya untuk pesugihan. Yang kayak gini Anda boleh nggak ikut? Bahkan tidak boleh untuk ikut. Dan bahkan Anda tidak boleh terlibat di situ. Karena syaratnya syarat yang haram. Tapi kalau kajiannya kajian ilmiah, kajian yang baik, tidak mengajarkan kesesatan, apa salahnya? Dipaksa untuk jadi orang baik, itu tidak salah. Sehingga syarat seperti ini syarat yang mengikat. Terus kalau enggak ikut bolos denda 50.000 boleh. Karena denda itu berlaku bagi semua pelanggaran selama bukan utang. Sehingga kalau utang riba. Tapi kalau bukan utang, terlambat denda. Tidak semua hukuman denda itu dilarang. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena itu dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menetapkan hukuman denda. Yang enggak bayar zakat tak rampas hartanya. Apa itu, Pak? Apa itu? Denda. Sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan ini bid'ah yang pertama kali di masa Khulafaur Rasyidin. Ada orang yang tidak menyamakan status sebagai syariat antara sholat dengan zakat. Makanya Abu Bakar mengatakan, siapa yang membedakan antara sholat dan zakat akan aku perangi. Karena dia telah memisahkan sholat dan zakat sebagai bagian dari syariat. Sehingga dulu dia punya keyakinan zakat itu untuk Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW tidak terima zakat. Begitu Nabi SAW meninggal, mereka nggak bayar zakat. Baik. Dan di masa Abu Bakar dikasih ancaman, nggak bayar zakat, dirampas hartanya. Apa ini Pak? Denda. Oleh karena itu tidak semua hukuman denda dilarang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya teman atau keluarga pinjam uang dia butuh sekali, tapi dia membayar uang kredit bank dan
operasi, bagaimana yang punya uang kalau dia tidak mau ngasih pinjam, kemudian apa cara bolehnya berutang atau orang yang mengurangi, karena sekarang tidak ada standar yang pas dari pemerintah. Barakallahu fiik. Yang pertama dulu ya. Kalau ada orang mau pinjam sama kita dan tujuannya dipakai untuk maksiat, boleh nggak Pak kita ngasih pinjaman? Mas, saya pinjam, ngapain? Saya mau judi, Mas. Ini mumpung ada peluang judi online. Boleh kita kasih pinjam, Pak? Kenapa? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam maksiat, enggak boleh. Ya? Ada orang datang ke Anda, saya mau pinjam uang. Untuk apa? Bayar cicilan. Bayar cicilan kan pokok plus bunga tadi. Berapa cicilannya? Pokoknya 1 juta. Bunganya berapa? 200. 1.200.000. Tidak mau. Loh, kenapa Pak? Karena Anda membantu dia untuk melakukan setoran riba. Utangmu kurang berapa? Utang saya kurang 50 juta. Ini sudah cicilan yang terakhir. Kurang 50 juta. Sudah, gini aja. Tak lunasi semua 50 juta. Kalau itu malah boleh. Kok bisa Pak? Karena dia memutus hubungan dengan bank. Menyelesaikan kasus riba dia. Menolong orang untuk keluar dari riba, boleh. Tapi kalau bantu orang untuk nyicil riba, haram. Hah? Kurang berapa utangmu? 50. Baik, kita datang ke bank. Nawar ya. 50 bunganya 10 jadi 60. Ditawar-tawar kena 55. Dan bayar 55. Putus sudah. Kalau ini kasusnya berarti menyelamatkan orang keluar dari riba. Tapi kalau Anda cuma ngasih bantuan, berapa sih cicilannya? 1.200.000. Ya dah ini 1.200.000. Itu bantu dia untuk maksiat. Yang kedua tadi membantu dia untuk keluar dari riba. Karena yang pertama tadi kan tidak keluar riba. Dia bayar 1.200.000, ribanya hilang kan? Dia masih jadi nasabah bank itu dan tidak hilang statusnya. Bisa dipahami, Cok? Oleh karena itu, bedakan antara menyelamatkan orang dari cengkraman riba dengan kita bantu dia untuk segera melunasi hutangnya. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk kebaikan. Dengan menolong orang untuk nyicil cicilannya di riba. Kalau ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bisa bedain ya? Makanya jika ada yang pinjam seperti ini, Anda kasih pilihan tak lunas saja hutangmu dan nanti kamu nyicil ke saya tanpa bunga. Wallahu a'lam. Ustaz, ini bertanya, riba dan zina dosa besar, sedangkan kita hanya menghapus dosa-dosa yang kecil. Sedangkan dosa besar harus membuat nasuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat nasuhan? Apa yang harus dilakukan saat kita ingin bertobat? Bagaimana kita tidak kembali melakukan dosa tersebut karena kita ada rasa ingin melakukan dosa itu lagi. Mohon doa Ustaz agar kami tetap istiqomah untuk mencari kebaikan. Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu. Barakallahu fiikum. Jadi dosa itu bertingkat sebagaimana pahala juga bertingkat. Ada amal yang pahalanya besar dan ada maksiat yang dosanya besar, bertingkat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kami larang, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, maka akan kami tutupi dosa-dosa kalian. Akan kami berikan kafarah untuk dosa-dosa kalian. Sehingga ini jadikan dalil oleh para ulama, dosa besar itu harus ditobati. Beda dengan dosa kecil. Dosa kecil bisa hilang dengan sholat, dengan Jumatan, dengan puasa Ramadan. Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, wal jum'atu ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Antar sholat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi kafarah terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antaranya selama dosa besar dijauhi. Sehingga untuk yang seperti ini, dosa yang kecil bisa hapus dengan amal soleh sehari.
Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal saleh bisa menghapus dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Terus syarat tobatnya gimana, Pak? Sebagaimana syarat tobat pada umumnya. Sebutkan. 1, ikhlas. 2, menyesal, an-nadam. Bahkan ini kunci tobat, an-nadam. Nabi SAW mengatakan, an-nadamu huwa taubat. Penyesalan itulah inti dari tobat. Kalau bangga diceritakan sama orang lain, tidak ada unsur penyesalan, dia belum tobat. Tobat itu kuncinya di penyesalan. Selanjutnya, bertekad tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, meninggalkan dosa itu, al-iqla', meninggalkan dosa itu. Selanjutnya, dilakukan sebelum nyawa di tenggorokan. Dilakukan sebelum sekarang. Dan apabila termenuhi syarat-syarat ini, maka masuk dalam kategori taubat nasuha. Intinya serius dalam bertobat. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, kalau kita pernah hutang di koperasi atau semacamnya, ketika kita mau bayar ternyata pengembalian sudah tidak ada, mau bayar kemana? Masya Allah. Koperasinya sudah hilang, pengurusnya nggak ada. Kalau kita punya hak kepada orang lain, tapi kita nggak bisa menunaikan hak itu karena mungkin orangnya hilang kontak, sudah meninggal, keluarganya kita nggak kenal dan seterusnya. Kejadian ini pernah ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Muawiyah, bukan Utsman, di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada pasukan perang. Jadi ada peperangan dipimpin oleh panglima, lalu menang. Kemudian pasukan ini pulang. Setelah itu dibagi ghanimah. Selesai bagi ghanimah, semua pasukan pulang. Tiba-tiba ada salah satu di antara pasukan perang datang, lapor kepada panglima, Tuan Panglima, saya menyesal dengan perbuatan saya. Saya telah mengambil ghanimah sebelum dibagi. Namanya apa? Ghulul. Namanya ghulul. Panglima menolak, nggak bisa, saya nggak mau terima. Gimana saya mau menerima ini sementara seluruh pasukan sudah pulang? Caranya gimana saya bisa kembalikan ke mereka? Nggak bisa. Orang ini sedih, nangis dia. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya ingin bertobat mengembalikan ghanimah ini. Saya ingin kembalikan ini kepada yang benar. Panglima, saya nggak mau terima. Karena mereka semuanya sudah bubar. Sampai ada salah satu orang yang ngasih saran. Setelah dia bersedih, tiba-tiba datang seseorang di sana. Gini saja. Kamu sedekahkan atas nama seluruh pasukan. Dan Allah Maha tahu kepada siapa pahala itu akan Allah berikan. Meskipun nggak tahu namanya. Karena jumlah pasukan kan banyak. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu ketika mendengar fatwa ini, beliau mengatakan, andaikan aku yang memfatwakan itu, lebih aku sukai daripada setengah kerajaanku. Sehingga ini disetujui oleh sahabat Muawiyah, dan sahabat Muawiyah dinyatakan oleh Ibnu Abbas, innahu faqih. Muawiyah itu ulama, faqih. Sehingga ini jadi dalil bahwa orang ketika mau mengembalikan sesuatu, sementara dia tidak tahu kemana harus dikembalikan, maka bisa dilakukan dengan cara apa? Disedekahkan atas nama yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita coba kasih ASN dan kalian. Ada ASN? ASN. Pertanyaannya. Oh, hadiah langsung atau hadiah bersyarat? Langsung. Ini hadiah langsung. Oh. Baik, saya kasih prinsip hidup hadiah langsung. Ada lagi ASN? ASN. Pertanyaannya. Hah? Sudah punya? Oke.
Ganti yang mana? Yang ini? Sudah punya? Belum. Halal haram bisnis online. Pertanyaannya, sebutkan 5 fase hubungan pelaku. Satu. Atau 2, 3, 4, 5. Peran pertama? Bukan. Baik, kita belajar langsung. Baik, ada yang lain? Siap. Satu. Siapa duluan? Oh, Bapak duluan? Nah, satu. Gimana? Hartanya dibinasakan. Kapan ini? Ketika di dunia. Yang kedua, ketika di adab kubur dengan sungai darah. Ketiga, sempoyongan dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Yang ketiga, yang keempat, belum, ada 5. Neraka udah ujung lagi. Ditantang perang. Yang kelima, baik, Anda mau hadiah yang mana? Ini, Masya Allah. Nanti bisa diajarkan ke teman-temannya yang lainnya. Nah, hadiah berikutnya, ini fikih bermadhab. Baik, pertanyaannya, siapa nama ketua DKM Masjid Abu Bakar? Untuk ketua DKM. Untuk ketua DKM. Selanjutnya, masih banyak. Sebutkan 3 hakikat rizki. Oh, baik, yang angkat tangan pertama. Ini. 1. Yang kau makan lalu habiskan. Yang kau makan lalu habis. Kalau nggak habis gimana? Sampai habis. Yang kedua, Yang kau kenakan atau yang kau pakai sampai rusak. sampai rusak. Yang ketiga, Yang kau sedekahkan. Masya Allah. Baik. Yang nggak pernah utang riba. 1, 2. Lagi. Tadi sudah dapat tadi? Udah. Nggak pernah utang riba. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Lagi. Oh, banyak ya. Alhamdulillah. Nggak pernah utang riba. Oh, ini. Nanti yang mana? Jangan yang gede-gede. Ini ya, baik. Mana lagi? Masya Allah. Ada banyak ya. Belakang ada juga. Sudah didahului yang depan. Oh, Bapak ada Pak ya. Cukup ya. Baik, kita dulu. Ini ada beberapa hadiah yang masih tertinggal. Insyaallah buat besok pagi. Besok pagi masih ada kan? Insyaallah untuk pada subuh. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.